adik-adik pelajar SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan sukacita. Pada kesempatan ini, bersama saya, Bu Asih, akan menjadi fasilitator kalian belajar agama Buddha. Materinya tentang nilai-nilai dasar agama Buddha dalam budaya gotong royong. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap belajar? Mari kita siapkan diri dan semua peralatan yang diperlukan. Mari kita mulai pembelajaran tentang nilai-nilai dasar agama Buddha dalam budaya gotong royong. Kalian tentu sudah pernah mendengar istilah kegiatan gotong royong, benar kan? Ya, sejak dahulu kala, nenek moyang bangsa Indonesia sudah memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. Dalam budaya gotong royong, ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai luhur yang hendaknya diterapkan. Apa saja bentuk gotong royong dan nilai-nilai yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama dan saling membantu antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat sukarela. Sejak masa lampau, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan budaya gotong royong. Pernahkah kalian ke Candi Borobudur? Candi Borobudur dan juga candi-candi lainnya merupakan salah satu monumen Buddha hasil kerja banyak orang. Selain dibiayai oleh Raja Sailendra, pembangunan Candi Borobudur juga dibangun dengan cara gotong royong. Saat perayaan Waisak di Borobudur juga menerapkan budaya gotong royong. Banyak orang dari berbagai kalangan memberikan donasi materi dan tenaga untuk suksesnya acara perayaan Waisak. Itu sudah berlangsung sejak dulu hingga sekarang. Umat Buddha sudah terbiasa dengan budaya gotong royong. Saat ini, kita juga dapat menerapkan gotong royong di banyak tempat, antara lain di tempat ibadah, wihara tempat kita melakukan puja bakti dan belajar dharma. Di wihara kita dapat bergotong royong, membangun wihara dan juga merawat wihara. Gotong royong di pedesaan masih banyak dilakukan, meskipun kadarnya sudah semakin berkurang. Misalnya, saat pendirian rumah, pada saat membangun rumah, apalagi rumah kayu, masyarakat bersama-sama bergotong royong, bekerja sama sampai rumah itu berdiri. Di beberapa desa kegiatan ini masih dilakukan dan diakhir dengan makan dan kegiatan syukuran bersama. Kegiatan gotong royong dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas. Prinsip dasar gotong royong selain ada kerjasama juga niatnya adalah saling membantu secara sukarela. Tidak dibayar, bahkan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan dapat berdana. Misalnya, saat kegiatan pelestarian lingkungan, penanaman pohon, pemilahan sampah, pembersihan saluran air, dan sebagainya. Ketika ada niat baik,
mengunjungi panti jompo dan panti asuhan, kita dapat bergotong royong mengumpulkan sumbangan. Nilai gotong royong terletak pada adanya kerjasama dan keikhlasan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan. Tentu masih banyak jenis kegiatan gotong royong di sekitar lingkungan sosial kita. Seseorang melakukan kegiatan gotong royong dengan ikhlas dan tanpa pamrih karena didasari oleh nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama. Dalam agama Buddha, terdapat minimal 4 nilai luhur yang menjadi dasar kegiatan sosial. Nilai-nilai luhur tersebut yaitu cinta kasih atau metta, welas asih atau karuna, rasa simpati, turut berbahagia atas pencapaian orang lain atau mudita, dan keseimbangan batin atau UPK. Apa itu cinta kasih atau metta? Metta adalah cinta kasih universal tanpa pamrih yang harus dikembangkan dalam batin. Ketika praktik metta tidak mengharapkan balasan. Setiap saat umat Buddha mengembangkan metta dengan praktik nyata dan menguncarkan gata sabesata bawantu sukitata. Yang kedua, welas asih atau karuna. Sifat karuna muncul ketika melihat penderitaan makhluk lain dan ada keinginan untuk menolong. Kalau hati kita bergetar ketika melihat hewan atau manusia yang sedang mengalami penderitaan, misalnya saat sakit, maka berarti welas asih kita sedang tumbuh. Memberi makan hewan yang kelaparan adalah bentuk welas asih. Simpati atau mudita merupakan nilai yang ketiga. Ketika kita merasa senang, merasakan kebahagiaan atas pencapaian orang lain, artinya sifat mudita kita sedang berkembang. Tidak mudah dilakukan, tetapi wajib dibiasakan. Mudita menghilangkan rasa iri dalam diri kita. Ucapan selamat dan bersukacita saat teman ulang tahun atau diterima di perguruan tinggi yang diinginkan merupakan contoh mudita. Yang keempat, yaitu keseimbangan batin atau UPK. UPK adalah kondisi batin yang stabil, tenang, dan seimbang. Tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Batin seimbang artinya tidak goyah oleh pujian dan celaan. Ketika kita memiliki batin seimbang, kita sangat tenang dan dapat hidup saat ini dengan penuh rasa syukur dan puas diri. Kalau kalian menerapkan nilai-nilai luhur metta, karuna, mudita, dan UPK dengan tulus, maka hidup kalian akan banyak teman, disukai orang banyak, dan hidupnya berbahagia. Kita harus melatih diri dan membiasakan mengembangkan nilai-nilai luhur itu. Baik, kita sudah sampai akhir pembelajaran. Apakah kalian sudah dapat memahami materi pembelajaran pada pertemuan hari ini? Jika belum, silakan baca kembali modul belajarnya. Tonton lagi videonya dan kalian juga bisa menonton video dari sumber lain yang relevan. Silakan kalian kumpulkan contoh-contoh bentuk kerjasama gotong royong di sekitar kalian. Baik para pelajar sekalian, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kerjakan juga kuis atau latihan soal di portal belajarbuddha.id. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.